Kot. Oh, Yuk, Pak, monggo sinten Rin? Pak Taufik wis ya Pak, monggo Pak ya Taufik. Pak Hmm, Desaring niki. tak topik. Hmm? Ya Ora kowe Eh, si COD kok. COD. Si COD materine anu proposal ya. ya. Oke. Mulai saja Pak, Bu. Monggo nggih. Anu Ya, nggih. tanpa persiapan, Mulai. baca saja ya, Nggih. baca. Mm-mm. Nggih. Dibuka bareng-bareng kali bismillah sareng-sareng. Monggo. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang Monggo pertama dimulai dulu Bu Sarifah. Hah? Monggo. Sampun niku nembe. Ya belum di Nah, ibu nggih. lagi di moderatori. Nggih, nggih. Monggo. Eh Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini 11 teman kita hari ini akan tampil menampilkan proposal tesisnya mereka masing-masing dan untuk giliran yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Taufik Rahman. Pada Bapak Taufik Rahman disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan yang kita hormati bersama-sama Bapak dosen, pembimbing proposal tesis dan juga teman-teman yang sangat luar biasa, terutama Bu Syarifah ini Wah, biasa di luar dan luar biasa dari Pak yang Taufik. kami hormati Yang kedua dan kali. kami cintai lah pokoknya. Ye. Baiklah, kami akan mempresentasikan kaitannya dengan proposal tesis yang telah kami susun baru semalam ini, dan Yuh. belum saya sempat baca lagi, sehingga saya akan seperti Bu Mudiah kemarin, saya akan membaca saja lah gitu. Hmm. Kalau baca, mohon kepada teman-teman nanti koreksinya, masukannya dalam rangka penyempurnaan untuk kegiatan proposal ini supaya besok pas waktu yang telah ditentukan untuk proposal dapat dapat menyajikan proposal yang sebenar-benarnya. Ini baru proposal latihan yang mungkin pada sana sini banyak kekurangan. Baiklah, kami mulai saja bahwa proposal ini kami mengambil judul Manajemen Mutu Pendidikan dalam mewujudkan madrasah unggulan di MTS Rodotul Huda Adipala Kabupaten Cilacap yang dinakodai oleh Bapak Sugeng Riyadi. Baik, kami langsung saja kepada pendahuluan bahwa latar belakang secara umum bahwa sekarang lagi musim-musimnya orang itu bukan madrasah atau instansi untuk menunjukkan mutu dari masing-masing lembaga. Tentu ini akan menjadi ikon dari masing-masing lembaga supaya lembaga itu bisa menjadi pilihan, Nggak bisa menjadi udah. rujukan dari siswa-siswa, dari orang tua yang akan menitipkan putra-putrinya di lembaga tersebut. Sehingga mutu itu harus dijaga kualitasnya, harus diwujudkan dan harus dimulai. Ini sudah dimulai dari MTS Rotul Huda yang dulu notabene-nya MTS tersebut adalah berada di desa, namun setiap tahun itu peminatnya semakin banyak dikarenakan dari madrasah tersebut menerapkan memulai terkait dengan manajemen mutu. Mutu yang digaungkan dari MTS Rotul Huda dari Pak Sugeng Yadi yang menjadi ikon madrasah, dan ini menjadi daya tarik yang sangat luar biasa dengan adanya inovasi-inovasi di berbagai bidang, terutama di inovasi pengembangan kurikulum yang mungkin ini di masing-masing lembaga berbeda. Namun untuk di MTS Radul Huda itu yang paling menonjol adalah terkait dengan adanya kelas-kelas unggulan. Di antaranya adalah adanya kelas intensif yang awal mulanya itu baru berdiri sekitar 5 tahun lah, baru 5 tahun, tetapi ketika pendaftaran belum dimulai itu sudah banyak dari siswa-siswa yang ada di daerah maupun di luar daerah yang sudah menitipkan ingin mendaftar di kelas intensif yang kalau bahasanya Bu Sarifah mungkin kuldai lah gitu, tetapi permuatan-permuatan dan kegiatan kepesantrenan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang baru 3 tahun mungkin itu ada kelas tahfidz, yang ini adalah kaitannya dengan pengembangan tahfidz
Al-Quran yang juga tidak kalah peminatnya, dan juga ada kelas bahasa. Ini yang menjadi mungkin pembeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Sudah di MTS ada penjurusan-penjurusan, tetapi bukan penjurusan. Ini adalah kelas-kelas dalam rangka mengintensifkan sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing. Seperti kelas intensif, kelas tahfidz, dan kelas bahasa yang tahun ini mungkin tahun pelajaran 2023-2024, alhamdulillah sudah pendaftarnya itu kemarin sudah menerima 9 kelas kalau nggak salah, 9 kelas. Dan di samping kelas reguler yang merupakan kelas biasa. Jadi di MTS Radul Huda ini kaitannya dengan peningkatan mutu, di antaranya pengembangan di bidang kurikulum, di samping pengembangan-pengembangan yang lain di Satpras. Perlu diketahui juga bahwa MTS Radul Huda dalam mengembangkan mutu dilengkapi dengan laboratorium IT yang cukup memadai. Mungkin ada sekitar 70 atau mungkin 80 komputer yang dalam rangka menunjang pembelajaran baik untuk ujian maupun hal-hal yang lain. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang mendasari kami mengambil tempat di MTS Radul Huda yang sangat menarik sekali dengan adanya manajemen mutu yang diterapkan oleh pihak madrasah yang kita ketahui bersama, terutama yang kami yang ketahui itu banyak sekali peminat-peminatnya. Mungkin dibandingkan dengan swasta yang lainnya, MTS Radul Huda mungkin di Kecamatan Adipala merupakan salah satu madrasah yang menjadi ikon lah, menjadi unggulan, menjadi rujukan bagi masyarakat sekitarnya. Tidak kalah dengan SMP-SMP negeri yang tahun ini muridnya mungkin sudah 600-an lebih, 600-an lebih yang notabene-nya ada di desa. Itu yang melatar belakangi kami mengambil judul tersebut dan tempat di MTS Radul Huda. Langsung saja rumusan masalah yang berdasarkan dari apa yang tadi saya sampaikan, tidak baca semuanya. Berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan, rumusan masalah di antaranya satu, bagaimana perencanaan manajemen mutu pendidikan di MTS Radul Huda di Pala Kabupaten Cilacap. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan manajemen mutu pendidikan di MTS Radul Huda Adipala Kabupaten Cilacap. Yang keempat, bagaimana evaluasi manajemen mutu pendidikan di MTS Radul Huda. Yang terakhir adalah bagaimana tindak lanjut manajemen mutu pendidikan di MTS Radul Huda. Tujuan dan manfaat penelitian berdasarkan dari rumusan masalah, tujuannya kami mengambil seperti yang ada di rumusan masalah, di antaranya satu, menganalisis perencanaan manajemen mutu pendidikan di MTS Radul Huda. Yang kedua, menganalisis pelaksanaan manajemen mutu pendidikan di MTS Radul Huda. Yang ketiga, menganalisis evaluasi manajemen mutu pendidikan di MTS Radul Huda. Dan yang terakhir adalah menganalisis tindak lanjut manajemen mutu di MTS Radul Huda. Terus manfaat penelitian hampir semua sama seperti teman-teman yang kemarin mempresentasikan, saya kira sama baik secara teoritis maupun secara praktis. Kami melihat dari beberapa yang sudah tampil hampir semuanya sama, sehingga dapat kami tayangkan mungkin seperti ini manfaat teoritisnya, kemudian manfaat praktisnya. Baik, saya lanjut saja. Ini 11 yang akan tampil, sehingga ini diberi waktu berapa Bu Syarifah ini? 15 menit apa 10 menit nih? Ya, 15 menit. Monggo lah. 15 menit ini sudah 14 menit, tinggal 1 menit lagi. 5 menit lagi lah. Langsung pada bab kedua, yaitu landasan teori. Yang pertama, deskripsi teori dan grand teori penunjang. Kami mengambil teori yang dikemukakan oleh bagian akhir saja ini. Jadi garis besarnya teori-teori pendukungnya banyak, tetapi yang menjadi dasar teorinya adalah yang dikemukakan oleh ini ya. Saya jadi lupa. Nah ini. Jadi grand teorinya kami
mengambil teori yang dikemukakan oleh Dr. William Edward Deming, seorang pakar asal Amerika Serikat yang menguatkan ada 4 hal terkait dengan teorinya, yaitu plan, do, check, and act, atau rencanakan, kerjakan, cek, dan tindak lanjut yang disingkat dengan PDCA. Saya kira ini sudah familiar sekali. Yang pertama yaitu tentang perencanaan, yaitu perencanaan persiapan untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam strategi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam berkaitan dengan menyusun perencanaan, supaya jelas apa tujuan perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang harus dicapai, kemudian apa yang harusnya disiapkan, apa mungkin untuk dicapai, dan apa kendala untuk mencapai tujuan tersebut. Itu langkah yang pertama, dapat kami tayangkan, tidak kami bacakan seluruhnya. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan atau do. Dalam artian bagaimana mengorganisasikan sebuah lembaga pendidikan untuk mengatur dan mengelola pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dan didistribusikan dengan proporsional kepada seluruh komponen dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Doing artinya juga melakukan perencanaan proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pengerjaan harus bisa mulai mengerjakan berbagai hal yang sebelumnya sudah direncanakan. Pengerjaan itu bisa berupa hal kecil untuk mengukur hasil dari solusi yang sebelumnya sudah direncanakan pada tahapan yang pertama. Kemudian itu dengan deskripsi yang lain, yang langkah yang ketiga dari green theory tersebut adalah pemeriksaan atau cek, atau yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi artinya memantau atau mengevaluasi ini proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya. Pendapat lain terkait dengan evaluasi adalah proses mengukur dan memulai. Kita mengecek kembali apa yang telah dikerjakan. Sudahkah sesuai dengan standar yang ada atau masih ada kekurangan? Kami skip saja. Kemudian tahap yang selanjutnya terkait dengan grand teori tersebut yang terakhir adalah perbaikan atau action. Pada tahap ini seluruh tahapan sudah diperbaiki harus didasarkan pada evaluasi dari fase do dan cek yang di dalamnya terdapat upaya dalam mengidentifikasi masalah dalam implementasi rencana yang ada. Jadi fase X adalah fase yang terakhir yang ada pada siklus PDCA. Namun seluruh tahapannya akan terus berulang sampai tujuannya apa yang kita inginkan itu tercapai. Lanjut saja ini. Nah, pada teori William Edward Deming tentang PDCA, di atas dapat dijadikan sebuah gen teori dalam penelitian ini. Dapat digambarkan seperti ini gambarnya, yaitu lingkaran PDCA yang menjadi gen teori. Serta teori-teori yang lain yang tadi di awal itu banyak yang merupakan teori-teori pendukung, tetapi gen teorinya menggunakan gen teori Dr. William Edward Deming tentang PDCA. Kemudian pengertian yang lain tadi tentang itu adalah tentang pendidikan. Tidak perlu saya sampaikan, hampir semuanya sudah. Kemudian tentang ini pengertian manajemen mutu. Pada dasarnya manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai suatu model, suatu cara meningkatkan performa secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu pendidikan dengan menggunakan semua sumber daya manusia atau SDM dan modal yang tersedia. Manajemen mutu dalam pendidikan hendaknya menjadi suatu agenda utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Konsep manajemen mutu pendidikan di lingkungan sekolah atau madrasah dapat dilihat dari hasil akhir ujian peserta didik. Hal lain dapat dilihat dari para alumni yang mampu menerapkan ilmu pengetahuannya yang didapat saat di bangku sekolah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan masyarakat. Jadi cara garis besarnya untuk melihat
mutu dari suatu sekolah adalah outputnya ketika mereka terjun di masyarakat. Apakah mereka bisa mewarnai atau berkiprah di masyarakat atau tidak. Ketika suatu siswa lulusan dari suatu lembaga pendidikan, ketika mereka mampu mengimplementasikan ilmu-ilmunya di kehidupan masyarakat, itu baru yang akan bermutu. Ketika bagaimanapun sekolahnya bagus, tetapi ketika alumninya, outputnya tidak bisa mewarnai dan tidak bisa berkiprah di masyarakat, ya mungkin itu belum bisa dikatakan bermutu. Contoh yang paling ringan saja, mungkin sekolahan ketika tamat dari MI atau dari MTS bisa hafid 30 juz 30 atau 2 juz atau 3 juz, ketika di masyarakat sangat bermanfaat sekali, sangat dirasakan sekali. Kemudian kaitannya dengan etika, dengan keterampilan-keterampilan yang lain yang bisa bermanfaat di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Ketika masyarakat bisa menilai hal tersebut, bisa merasakan tersebut bahwa ketika siswa sekolah di sekolah A, contohnya di MTS Suratul Huda, ketika di masyarakat bisa mewarnai, mengimplementasikan ilmu yang dapat dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan memberikan satu nilai tersendiri bagi masyarakat terhadap sekolah tersebut. Baiklah, saya kira itu terkait dengan beberapa apa ini grand teori bab 2 ini yang perlu saya sampaikan, banyak sekali, tidak perlu karena ini ada 11. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan, dan yang terakhir untuk bab berapa sini ya? Ketiga. Bab 3 ini ya, yang terakhir ya. Hmm. Banyak banget sih. Berapa halaman sih harusnya? Ini Ya, ada 60 halaman. bagus ini 50. Oh, ini ada berapa yang terakhir kajian penelitian yang relevan. Ini perlu saya sampaikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada yang menjadi rujukan bagi kami. Di antaranya adalah hasil penelitian Abdul Basit tahun 2018 dengan judul Implementasi Manajemen Guru Pendidikan Islam. Kemudian tesis dengan judul Manajemen Mutu Pendidikan di MTS Ma'arif NU 01 Jatilawang Kabupaten Banyumas, karya dari Saiful Hamidi. Kemudian hasil penelitian Sabar Budi Raharjo dan Lia Yulianto 2016 dengan judul Manajemen Sekolah untuk Mencapai Sekolah Unggul yang Menyenangkan, di studi kasus di SMA 1 Sleman, Yogyakarta. Ini ada beberapa yang lain, tidak saya bacakan. Berapa? Nah, bab yang terakhir, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti teman-teman yang lain. Penelitian ini menekankan pada analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan hubungan antara fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori dimaksudkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah di MTS Suratul Huda Adipala. Kenapa penulis memilih MTS Suratul tersebut? Karena di samping lokasinya cukup dekat, satu yayasan dengan kami. Yang jelas di situ adalah sekolahan yang sekarang menjadi booming di tempat kami, menjadi fenomena unik yang dulunya mungkin hanya biasa-biasa saja, sekarang menjadi rujukan dari
masyarakat yang ada di sekitar dengan adanya antusias dari peserta didik yang banyak mendaftar tersebut. Kemudian waktu penelitian, untuk penelitian dimulai dari bulan Agustus dan nanti sampai bulan Oktober. Subjek penelitian, tentunya subjek penelitian di sini adalah kepala madrasah, guru-guru, karyawan, yayasan, dan seluruh stakeholder dari MTS Rodatul Huda. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data diantaranya adalah wawancara, yang kedua adalah observasi, ketiga adalah dokumentasi. Teknik keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian perlu dilakukan agar hasil penelitian dapat dipercaya kebenarannya secara ilmiah. Penulis akan menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan suatu keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dari berbagai sumber, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Kemudian teknik analisis data. Analisis data merupakan proses yang dilakukan penulis setelah data didapatkan. Dengan kata lain, analisis dilakukan setiap setelah data didapatkan, bukan setelah semua data terkumpul. Hal ini dilakukan agar hasil analisis data dapat dijadikan pertimbangan untuk mengumpulkan data selanjutnya, terutama terkait dengan data yang telah benar-benar didapatkan dan data yang belum didapatkan. Penulis akan menggunakan model Mills dan Haberman dalam melakukan analisis data. Oh, sudah selesai ini lah. Dapat dibaca lagi. Saya kira begitu yang perlu kami sampaikan dan kami presentasikan, tentunya jauh dari harapan dari teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya dari teman-teman bisa memberikan masukan, memberikan tanggapan untuk perbaikan, terutama dalam sistematika penulisan yang mungkin masih salah dan sebagainya dari teman-teman semuanya. Dan kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik, ini nih, ini kan ada tulisan Adipala Kabupaten ya. Ini kan ada garis biru. Itu karena spasinya kelebihan. Oh, kelebihan ya. Ya. Oh ya, malah, oke. malah Makasih, dia Maturun. malah diakai. Oh, aduh. Kalau kelebihan spasi kayak gitu keluar. Oh, kelebihan spasi biru ya. Demikianlah. Boleh, Kalau yang boleh biru-biru nanya ya, Pak Bu ya? Taufik. Saya Iya, mau nanya boleh enggak? boleh, Oh, boleh. ya, boleh banget. Silakan. Tapi yang jawab Bu Syarifah. Enggak, aku kan katanya disuruh moderator tuh. Suruh Oh iya. moderator. Ini udah mulai Kalau narasumber. diskusinya. Udah Gimana Bu mulai. Tun? Monggo. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat salut dengan madrasah yang ada di Adipala ini. Dari pemaparan yang tadi Bapak Taufik sampaikan ini, kayaknya ini adalah model model pembelajaran pada sebuah lembaga pendidikan yang perlu untuk terus dikembangkan. Eh, saya ingin tahu sejauh mana pola manajemen yang selama ini sudah diatur itu dari awal berdirinya madrasah ini sampai sekarang itu kok bisa semaju itu satu. Terus kedua kalinya bagaimana sih sinergi antara apa ya yayasan, komite, terus masyarakat bisa membangun sebuah apa lembaga pendidikan yang begitu maju, bahkan gedungnya sampai begitu megah sekali. Apakah di situ karena banyaknya donatur atau memang suntikan dana dari pemerintah yang begitu besar, mungkin setiap bulan atau setiap tahun berjuta-juta kayak gitu, sehingga wah pokoknya
kayaknya MI terbesar di Kabupaten Cilacap ya di MI-nya Pak Yai Taufik gitu loh. Halo, halo, halo. Itu trik-triknya nanti seperti apa biar teman-teman di sini bisa apa ya, bisa termotivasi, terus bisa terviruskan, terkena virus yang jenengan. Jadi MI di Kabupaten Cilacap ini akan berkembang dan maju semuanya, bersaing dalam positif seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Kepala. Terima Oke, kasih. terkait dengan tadi pertanyaan yang pertama apa ya Bu tadi ya Bu? Kaitannya dengan manajemen ya Bu Iya tadi betul. ya. Membangun pola Oke, apa ya bahwa ini yang pertama adalah sekarang yang diburu adalah mutu. Ya, Hmm, ketika mutu seolah ya Pak tidak ya. bermutu, ya lambat laun orang itu akan meninggalkan. Itu pasti. Walaupun sehebat-hebatnya sekarang lebih besar, tetapi kalau tidak bermutu, itu lama kelamaan pasti akan ketahuan. Mungkin sekarang mungkin dikatakan ada sekolah yang hebat, muridnya banyak, gurunya bagus. Tetapi Hmm, kalau tidak menjamin iya. ada penjaminan mutu pendidikan, saya yakin akan lambat laun itu akan ditinggalkan. Karena tidak bermutu hanya modal wah saja atau modal besar saja tanpa diimbangi dengan mutu. Maka penjaminan mutu itu menjadi penting bagi sebuah lembaga. Seperti yang saya angkat ini MTS Ratul Huda. Itu dari 5 tahun yang lalu itu yang mungkin biasa-biasa saja. Ketika itu kita membuat terobosan lah. Karena saya masuk di dalamnya, sering bincang-bincang di salah satu yayasan, membuat terobosan yang kenal mungkin dengan anomali lah. Ketika orang-orang mungkin biasa-biasa saja, kita nyeleneh lah, gawe nyeleneh. Ada kelas intensif gitulah. Kelas intensif Iya. itu namanya saja itu kelas intensif. Bu, isinya seperti apa? Orang itu pertama akan terpesona. Kelas intensif kayak bahasanya Inggris, katanya keren banget gitu. Iya betul. Ya, pertama. Itu Ternyata mantap. itu menjadi kemudian digaungkan, kita cara kira ya kemas main-mainnya lah, dipromosikan dan sebagainya. Hmm. Itu untuk mencapai itu juga ada pertentangan baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam mungkin loh, masa Pak juga apa masa akan minatnya dan sebagainya. Halo. Tetapi dengan tadi yang saya katakan ada penjaminan mutu, tahun pertama, tahun kedua itu harus bisa mewujudkan benar-benar apa yang diharapkan oleh masyarakat walaupun belum bisa 100%. Nah, Ketika yang terbesar itu ketika awalnya itu bisa menjawab tantangan, tuntutan dari masyarakat terkait dengan mutu sekolahan, kemudian hasil outputnya juga bisa dirasakan dalam waktu tidak terlalu lama lah. Contohnya kayak manajemen residensi itu Hmm. bahasa, mereka harus bahasa di rumah bahasa Kromo Inggil. Sudah, benar Ibu. Kemudian mereka halo. hafalan-hafalan tahfidz, naduman, kitab-kitab kuning dan seterusnya. Itu ketika di rumah ditampilkan kepada orang tua dan besok disuruh setoran dan seterusnya, itu orang tua itu merasa marah, wah sekolah ini sekarang kayak orang pesantren kayak gitu seolah-olah. Halo. Dan itu menjadi apa ya, menjadi penyemangat untuk mengembangkan. Ketika mereka tidak di situ ada yang mungkin dengan kayak seperti di MTS Suratul Huda, ada kelas tahfidz itu baru sekitar 3 atau 4 tahun. Ketika mereka tidak begitu berminat karena setiap siswa itu minatnya beda-beda, gitu ya. Maka dalam rangka menampung itu, maka dari manajemen mutu dari MTS Suratul Huda itu membangun kelas tahfidz. Nah, tahfidz juga peminatnya cukup banyak lah gitu. Yang di sini berfokus harapannya targetnya nggak banyak-banyak, bisa tamat dari MTS, bisa kelas tahfidz hafal 5 juz saja itu sudah luar biasa. Membekali untuk tahapan selanjutnya. Kemudian dari kelas bahasa di sini fokusnya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini juga baru 1 atau 2 tahun kemarin ternyata ya juga banyak peminatnya. Serta kelas reguler itu kelas yang biasa, yang dulunya perbandingannya kelas intensif mungkin satu kelas tahfidz itu baru satu kelas bahasa satu kelas regulernya mungkin yang 5 kelas. Sekarang kebalik, kelas intensifnya itu 3 kelas, kelas tahfidznya 2 kelas, kelas bahasanya 2 kelas, kelas regulernya mungkin 1 atau 2 kelas. Gitu. Yang awal berdirinya mungkin kelas regulernya yang paling banyak. Dan hasilnya sangat berbeda sekali ketika di kelas reguler dengan di kelas intensif. Itu yang pertama kaitan dengan penjaminan mutu. Untuk selanjutnya terkait dengan tadi pertanyaan yang kedua mungkin akan sedikit berbeda dengan adanya pembangunan, kemudian kayak gedung MI yang itu apa bantuan dari pemerintah, apa bantuan dari masyarakat atau tidak.
saya kebetulan saksi hidup ketika proses kayak contohnya di MI itu pindah lokasi dari 3 tahun yang lalu, itu harus memberikan pembelian tanah, itu semua dana yang sampai hari ini, karena saya juga ikut melakukan pembukuan dari pembelian tanah tahun 2018 itu sekitar 1,6 miliar waktu itu, dan alhamdulillah selesai dalam 4 bulan. Dan kalau saya lihat itu semuanya dari wakaf bersama. Jadi Betul. masyarakat kita umumkan dengan wakaf bersama, pembelian per meter adalah berapa waktu itu 400.000, kemudian per ubin itu 5.500.000. Alhamdulillah hanya diumumkan lewat Jumatan atau kegiatan-kegiatan yasinan yang ada di masyarakat itu tanpa kita proposal kemana-kemana. Alhamdulillah 2018 4 bulan kemudian sudah selesai. Contoh pembelian tanah itu seluas tanah 300 ubin. Kemudian ada warga yang sekitar ada 50 ubin juga diwakafkan. Setelah itu menjelang 1 atau 2 bulan kemudian bangun madrasah. Tidak punya modal. Saya teringat waktu itu modalnya sekitar 25 juta. Itu pun go agan nyarutang kepada Pak pemodal Taufik, pertama. Ya, maaf ya harus gimana? saya potong ya. Iya. Ya, gimana? Jadi gini, Waktu habis eh, Pak. iya, Ya, satu waktu habis, dua pertanyaan kurang mengena. Jadi ya, iya, iya. ya, Jadi mumpung. iya, jadi pertanyaannya itu mengarah ke teknis Iya, eh, oke, oke. pertesisan, itu. Oke, Iya, makasih. bukan Iya, 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 iya. bukan bukan inti dari isi Manajemen mutu tesis itu. dari madrasahnya, tetapi tentang teknis penulisannya. itu yang perlu dikomentari, Nah, yang ya, perlu oke. dipertanyakan, J. Saya kira Ya, ya untuk Pak Taufik sudah banyak waktunya nanti. Ya betul, habis. Betul, Pangapunten. iya waktunya nanti nggak cukup karena ada 11 orang yang 11. akan. Nah ini kita jenengan udah setengah jam sendiri. Walah, habis Ya. setengah jam. Mm-mm. Nggih. Terima Ngapura, kasih. ngapura, ngapura. Mohon maaf. Ya. Nggih, nggak apa-apa. Heeh. Mbak Tun, terima Belum, kasih atas Maaf, belum pertanyaannya. sewu, pangapunten, belum. Butun. Cerita kayak gitu, semangat jadi saya saya jawabnya kayak semangat gitu. yang Bisa dengerin Pak Rifa, Taufik. Dalam. bisa. Nuhun sewu sangat pada teman-teman saya belum belum selesai garapnya. Si kirain hari Minggu Hmm. kegiatannya malah ganti Sabtu, saya belum selesai, paling Minggu pagi saya setor. Tapi saya sudah konfirmasi ke Pak dosen, mohon izin, cuman dijawab Oh, Waalaikumsalam. Nggih, eh, nggih. oke, oke. Dijawabnya hanya Mohon, Waalaikumsalam. nggih, mohon dengan sangat, belum selesai sih. Nggih. Oke. Mohon Tapi maaf, ya Minggu sudah. Minggu saya Maaf ya, kasihkan. Butun. Itu tadi udah tanya gitu, saya terpancing untuk itu. Jadi ini jadi melantur. Nggih, Benar. Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kalau jadi seneng Pak, dapat ilmunya. Heeh. Makasih. Iya, Makasih. nggak apa-apa. Tambah lagi besok kalau ketemu sharingnya, Bun. Ya, Nah, oke. betul. Ya, Betul. Oke. Iya, ketemu Makasih. besok. iya. Mohon Eh, saya izin mau menyelesaikan proposalnya, mohon dengan sangat monggo. izin. Nggih. Sekarang mau Pak Jamhari Rumiyin nggih selanjutnya. Ya, betul. Nggih, Saya siap. terakhir. Saya terakhir. Oke, nggih. Silahkan ke eh, Pak Taufik bisa Tutup ya. ya dicukupkan ditutup monggo. Tadi kan sudah ditutup, Bu. Dan ditutup kalau udah ditutup berarti screen-nya Iya. ditutup. Oke. Tutup senang tinggi ya. Ayo. Tutup. Oke. Ini sampai malam apa Bu Roro? Kita Pokoknya sampai malam. sampai selesai. Ya, tapi ada breaknya, Mbok. Ada breaknya, Mbok. Aku pengen Bali jadi. Ya wis. Monggo Pak Jamhari saged share ya Pak nggih. Nggih, saya coba. Nggih. Share screen nggih. Nggih, betul. Terus yang mana? Itu yang hijau tanda panah ke atas. Udah. Nggih, diklik Klik. terus apa? Doc ya. Diklik yang doc, yang dokumen yang Doc. Word ya. Heeh. Vin, sini Vin. Apa dikirim di Gue bakal grup? disugang gue, ngemarahin gue. Apa dikirim di grup nanti tak upload. Punya aku nanti tak kirim Mbak Roro. Ya, Pak.
Ya. Bunda Roro nggih, mangke Oh, kula dipunten. Saya siap. terakhir nanti malam, saya nanti malam. Ah, Nanti malam habis subuh. emang emang sampai malam. Enggak, terakhir jam 3. Oh, oh lah. Saya belum selesai, masih berapa orang ini? Malam dewekan. Ya, Digedein, tampil kabeh. Singkat, sama Pak Bos. Lukman nanti malam, nggak Iya. apa-apa. Khawatir yang nanti malam. Ya, aku nanti malam saja. Jatahku malam ya. Pun dewekan lah Lagi share khawatir. screen. Aku nyok screen ya. Boleh lah. Iya. Nah, turun di dokumen. Tinggal mana aja Bu Sarifah itu kan. Kok tek huruf nazume terus tek tinggal turu maksudnya. Cocok Raipen. Kamu Pak Bentar ya, Jamari? Bu. Sebentar, Bu. Tapi Pak Sebentar. ada saring dulu ya nggak apa-apa lah. Ada ya, Mak? Aku mengalami nyiliki kok, tampilannya nyiliki. Ini tampilannya Zoom ya. Jenengan balik lagi aja deh. Jangan yang ini. Oke, Bapak, escape. Salah. Stop dulu, masuknya yang lain. Keluar terus masuk lagi, tapi Top dulu apa? Oh, tapi ini. nah, Iya, Mak. iya. Dokumen. Ya. Pilihnya yang dokumen, yang Word. Nah, yang mana? Kalau itu wis badhe kurung kowe bareng sekolahan. Tak Sugeng. Nggak ada yang itunya. Jadi orang bisa ngomong itu laptopnya. Ini udah dibuka dulu dokumennya, udah dibuka Pelas, belum? kayak Iya. HP, kurang bisa ngomong. Iya. Sit. Biasanya double Pak Sugeng gue Dokumennya satu dibuka pakai dulu. HP, satu laptop. Iya. Iya. Siap, nah. Benar. Oh. Iya. Iya. Paham. Aku tak dapat bicara. Pak ada saring dulu nggak apa-apa. Siap mau jangan tampil pertama tadi Pak ada saring. Share, Mak. Share. Benar ya, Bu, ini, Bu. Oke, betul. Ya, Oke, sip. Monggo. Ini apa ya, Bu? Oke, betul. Monggo mulai. Oke. Untuk yang selanjutnya, Ini loh, ini gambar. Oke. oke. Untuk yang selanjutnya Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akan disampaikan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku rampung ngomong, Bu. Aduh. Monggo, Pak. Dor. Monggo Pak Haji. Ada kesalahan di mana teknis? Deneng amlang Pak Haji Jamhari. Stop video aja, mukanya Pak Jamhari nggak usah diliatin, nggak apa-apa, biar sinyalnya nggak berat. Oh, udah bisa. Oh iya. Nah, Deneng mati. Nah, terpental ya. Oh, Bentar. kenapa Ini Pak? kelihatan nggak? Dengaran nggak? Kedengaran, cuman share screen-nya yang nggak ada. Ya. Kenapa share screen-nya mati? Yang terhormat Bapak Dr. Sulis Rahmawanto, saya akan menyampaikan proposal tesis saya, manajemen kurikulum madrasah berbasis pesantren. Pada MTS Nurul Iman Kesugihan Cilacap. Apakah Bapak Ibu mendengar suara saya? Kalau suara dengar, cuman share screen. Screen-nya kosong. Ini kelihatan nggak? Enggak, Kelihatan nggak? enggak. Kelihatan mukanya jenengan. Oh iya ya. Mak. Sing keton mukaku tok. Dokumennya nggak kelihatan. Kelihatan mukaku tok. Share screen-nya diklik lagi. Sudah tadi kok, sudah. Iya, terus diklik maning di stop screen ya keluar lagi. Sing keton ming wajahku tok, dokumennya ora keton. Apalagi yang ini, zoomnya gedein. Digedein ini. Itu yang ketok. Ya, terus. Udah ini nggak di-share lagi. Ini kelihatan nggak? Ini jangan ditutup yang ini. Iya. Ini kelihatan. Ya, udah, monggo.
Oke, terima kasih Bapak Ibu Ya, yang saya Betul. hormati. Yang terhormat Bapak Dr. Sulis Rohmawanto, saya akan belajar mencoba mengajukan mata kuliah proposal tesis manajemen kurikulum madrasah berbasis pesantren pada MTS Nurul Iman Kesugihan Cilacap, tentunya dengan pengamatan dan penelitian awal yang masih sangat dangkal. Kami bisa mendeskripsikan sebagai berikut. Alasannya mengapa membuat tesis dari situ. Yang pertama karena di MTS Nurul Iman Pesugihan Cilacap itu semua siswa 100% mondok di pondok pesantren Nurul Iman Darul Aitam. Itu sebagai sebuah komitmen awal dari pihak manajemen sekolah kepada seluruh wali siswa, sehingga tidak ada siswa yang tidak mondok, semuanya mondok, sehingga kami mengajukan judul madrasah berbasis pesantren, sehingga ada korelasinya. Yang kedua karena kurikulum pemerintah atau kurikulum dari mulai KTSP, kurikulum 2006, kurikulum 13, kurikulum Kurmer yang sekarang diterapkan sekarang di MTS Nurul Iman itu terkesan kan sifatnya kan instruktif, bersifat apa ya, kaku lah, sehingga mengkhawatirkan. Kepala sekolahnya mengatakan bahwa dikhawatirkan hal itu hanya membuat siswa menjadi terbawa ilmunya, terampilannya, tetapi kurang beradab di sisi yang lain. Sehingga ini juga ada korelasinya dengan judul yang kami ajukan. Yang ketiga karena sistem pesantren lebih menitik beratkan pada nilai-nilai karakter adab siswa. Ini yang juga menjadi warna bagaimana kurikulum itu diselenggarakan di MTS Nurul Iman Pesugihan. Yang mana MTS tersebut ya hampir mirip-mirip mencontoh manajemen di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Menurut pengamatan saya, ada beberapa tokoh Pondok Gontor yang dipasang di situ. Ustadznya juga sistem madrasah itu menyatu atau terpadu atau terintegrasi dengan sistem pondok. Dalam pengajarannya, kalau di pondok tradisional ada sorogan, bandungan, ada wetonan, ada apa namanya? Nah, itu namanya Halo. Kak Jan. Halo. Halo. Sinyalnya. Halo, Pak Jamhari. Terpental ya? Bapak Ibu mendengar suara saya, nggih? Dengar sekarang. Iya ya, tadi enggak ya. Ya. Kemudian yang terakhir alasannya nomor 5 yaitu guru-guru yang ngajar di MTS Nurul Iman itu punya standar S1 namun juga pada menjadi alumni pondok pesantren, sehingga ini ada korelasinya tepat bila MTS Nurul Iman mengembangkan kurikulum berbasis pesantren. Ini yang keempat saya ulangi Bapak Ibu. Kurikulum itu bisa diaplikasikan pada suatu lembaga pendidikan itu sifatnya fleksibel. Ya, sesuai dengan boleh ditambah dengan misi-misi yang diemban oleh yayasan atau lembaga pendidikan tersebut. Jadi sifatnya fleksibel. Ini beberapa alasan mengapa saya mencoba mengangkat
hmm, judul tersebut. Tentunya ini masih sangat kurang sempurna. Kemudian rumusan masalah. Bapak Ibu, rumusan yang masalah pertama, bagaimana perencanaan keterpaduan kurikulum pesantren dan madrasah bisa berjalan di MTS Nurul Iman Kesugihan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kurikulum pesantren dan madrasah Kesugihan bisa berjalan bersamaan. Nah, meskipun waktunya berbeda, saya mensinyalir menangkap informasi dari kepala sekolah bahwa kurikulum madrasah pada pagi sampai sore, kemudian yang tradisional, yang pesantren di pondok. Tapi anaknya sama, tempatnya sama, pengelolanya ya sama, gitu. Yang ketiga, bagaimana evaluasi kurikulum pesantren di madrasah Nurul Iman Kesugihan itu berjalan. Adapun tujuannya adalah mendeskripsikan atau menggambarkan kurikulum madrasah MTS Nurul Iman yang berbasis pesantren. Kemudian mendeskripsikan pelaksanaan dan mendeskripsikan evaluasinya. Satu manfaat ya teoritis, manfaat praktis, sistematika penulisan. Bab 1, 2, 3 sama ya. Landasan teori ini. Saya nggak tulis grand teori dan penunjang, tapi isinya insya Allah itu. Teorinya karena manajemen ya John Terry, ya, kemudian ada Hilda Taba, manajemen itu apa, lalu dikaitkan dengan manajemen kurikulum itu apa. Gitu. Kemudian kalau masalah kurikulum, kalau masalah kepesantrennya, nanti saya punya grand teori dari sesuai anjuran Pak. Siapa kemarin Pak siapa Bu Roro? Muhyiddin, Bu? Muhyiddin, Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin itu yaitu tentang pesantren ya. Kalau kita itu ya grand teorinya Zamakhsyari Taufir, Profesor Zamakhsyari Taufir, kemudian Profesor Mas Tuhu. Kalau nanti mampu saya akan cari bukunya Kodri Asisi, mantan rektor Yen Wali Songo Semarang. Dalam? Teruskan aja. Ya Gus. Profesor Zamakhsyari Taufir, Profesor Mas Tuhu, itu grand teorinya. Teori yang penunjang ya banyak lah di situ. Ada ahli-ahli, saya sebutkan itu diantaranya itu grand teori dan teori pendukung itu saya sampaikan. Terus kemudian metode penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif sehingga nanti datanya berupa teori-teori dari para pakar, para ahli. Kalau menurut Pak Muhyiddin itu semakin banyak semakin baik sampai habis. Berbeda dengan teori kuantitatif yang hanya mengajukan angka-angka, capaian-capaian grafik untuk kemudian disimpulkan bahwa di lembaga pendidikan tersebut alasannya kenapa bisa terselenggara, ada angkanya. Kalau kita tidak pakai angka, pakai teori-teori, lalu penulis atau peneliti nanti mencoba menyimpulkan kemungkinan mendukung data bahwa di MTS Nurul Iman nanti memang benar-benar bisa diterapkan model kurikulum seperti itu. Nah, ini penjelasan. Kemudian yang bab ketiga mana? Bab ketiga. Metode penelitian ya. Berupa data-data teoritik. Tidak berupa angka-angka. Gitu. Kemudian prestasi yang sudah dicapai, saya mendengar bahwa beberapa kejuaraan sudah dijuarai, misalnya Aksioma, terus kemudian KSM sudah sampai tingkat provinsi. Sehingga ini nanti saya kaitkan dengan metode manajemen kurikulum madrasah yang berbasis pesantren yang ternyata bisa melahirkan prestasi-prestasi di situ. Saya akan mencoba ke situ. Kapsan data, ya. A, B, C, D, ya. Ada teknik-teknik lah. Kemudian
tesis yang sudah pernah diangkat oleh beberapa orang juga disebutkan di sinilah ada berapa itu ya, ada 4 apa 5 itu penelitian-penelitian serupa. Insya Allah kita akan upayakan beda dengan yang sudah ada agar tidak terkesan apa namanya ya niru-niru gitu ya, niru-niru. Tadi di mana saya cari belum ketemu. Nah, Imam Asrofi program studi pendidikan agama Islam tesis program penyelenggaraan di IAIN berjudul implementasi kurikulum terpadu Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah kurikulum. Nah itu ya seperti itu. Kemudian ada lagi ini subki integrasi sistem pendidikan madrasah dan pesantren tradisional. Tapak dalam hari 100 halaman kayaknya ya. Ya, itu. Intinya kayak gini Bapak Ibu, saya akan mencoba mengorek-korek data. Nanti kalau sudah siap, kapan Pak Sulis atau pihak IAIN Kebumen akan membolehkan untuk mengajukan proposal, saya tentu saja sebelumnya akan mengorek-korek data ya lewat teman saya yang ketua kelas yaitu Gus Nuk. Datanya seperti apa? Apakah benar kurikulum tradisional benar berjalan? Terus kurikulumnya apa saja? Kenapa bisa dipadukan dengan kurikulum modern? Di satu sisi sekolah yang mana muatannya adalah sains, ilmu pengetahuan modern dan kurikulumnya modern, tetapi bisa dipadukan dengan kurikulum yang tradisional. Intinya di situ. Apakah benar-benar terjadi? Saya kira itu saja lah Bapak Ibu, singkatlah. Pokoknya sudah pada pinter-pinter mau ngapain. Penelitian ini saya rencanakan nanti sekitar bulan Agustus saya sudah sowan, nanti September saya coba sowan ke situ lagi. Secukupnya. Tetapi menurut aturan yang ada, langsung maju. Ya ngomong ya kayak gue. Iya. Nanti sesuai meskipun fleksibel tapi sesuai dengan jadwal ya ini. Semakin cepat semakin baik. Gitu. Saya kira Bapak Ibu itulah gambaran saya secara deskripsi jangan-jangan seperti itu. Kalau tulisan secara tekstual saya tidak bisa membaca lah. Wanu akeh sih. Nanti saya akan perbaiki sesuai tuntutan Pak Sulis. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon masukannya, kritikannya. Oke, terima kasih Pak Jamhari. Tadi sudah saya pemaparan dari Pak Jamhari, monggo dari teman-teman, siapa tahu ada yang mau memberikan. Ya, saya sangat mohon itu nyadong kritik karena saya sendiri belum ada gambaran lebih lanjut. Lanjut. Gus, gimana Gus? Hadir. Ini besok langsung pada maju semua ya, selesai ini. Gus Rak. Langsung lulus. Semester 3 selesai berarti wisuda. Cerita wisuda, ya bingung banget cerita wisuda. Takon Pak Jamhari. Ya, siap. Ya Pak Badrun. Ya. Oke, ini masalah referensi kita penjelasan. Misalnya saya ngambil referensi dari sebuah buku, tapi ternyata buku tersebut juga ngambil referensi dari buku yang lain. Nah, untuk di catatan kaki itu saya mencantumkan buku yang saya baca apa buku yang jadi sanadnya ada 2. Yang dibaca jenengan Pak? Yang dibaca. Yang ditanyakan? Iya. Misalnya begini, Edward Deming ya. Edward Deming kan itu kita tidak punya. Misalnya tentang teori mutu lah, manajemen mutu Edward Deming. Saya nggak punya bukunya, tapi saya tahu pengertian mutu Edward Deming dari buku yang saya baca, misalnya terjemahan. Berarti ini yang bukan di catatan kaki adalah buku yang saya baca, begitu nggih? Iya, betul. Oh iya. Karena kan ada halamannya. Kan kalau ada halamannya. Kalau jenengan berdasarkan dia kan nggak ada halamannya. Dia bacanya halaman berapa, punyanya itu gitu kan.
Itu monggo yang lainnya ada yang mau Ya komen? gimana Pak Badrun? Gimana Pak Badrun? Pak Badrun hanya tanya itu tadi. Hanya Oh, tanya aja. Menurut saya kalau buku ada yang dua pakar Pak, kalau ada pakar, ada dua buku. Ya, maksudnya buku yang saya baca itu menjelaskan teori Deming, Edward Iya. Deming. Ya. Nah, kemudian saya membaca buku tersebut yang menjelaskan Edward Deming, misalnya penjelasan tentang mutu menurut Deming. Berarti yang saya cantumkan di daftar pustaka maupun di catatan kaki adalah buku yang saya baca. Begitu kan? Oke. Maksudnya begitu Pak Jamari. Ya. Ya, tentang apa namanya catatan kaki ya bisa kita pelajari bersama pada buku tesis, buku tuntunan panduan tesis. Saya sendiri tidak menguasai, tapi mungkin kalau setahu saya ada pakar yang mengatakan dalam sebuah buku, maka saya menyampaikan bahwa misalnya Muhammad Jamhari dalam buku ini, begitu ya, Muhammad Jamhari dalam buku ini, menurut ini berpendapat bahwa seperti itu. Tapi ini kebenarannya ada pada buku bimbingan skripsi ya, panduan skripsi, bukan karena saya, ini hanya pendapat pribadi. Nanti kita bisa tanyakan ke Pak Sulis nanti seperti ini. Ini kalau ada dua buku, gimana cara ngutipnya? Atau ada dua pakar tapi dia contohnya dia berpendapat gimana? Contohnya kayak nang skripsi ya. Kita misalnya mencari konsep-konsep mutu atau manajemen. Itu kan misalnya di skripsi yang sudah jadi itu kan banyak sekali. Nah, ketika kita mengutip itu, apakah yang kita cantumkan di catatan kaki itu nama skripsi dan pengarang skripsi dan judul skripsinya, begitu maksudnya? Iya. Iya, Pak. Oh, dalam buku, setahu saya sih dalam buku tuntunan panduan tesis, dari skripsi, dari tesis boleh, tapi di situ ada aturannya tersendiri. Jurnal, koran, wawancara, berita televisi, kalau tidak salah ada itu. Nah, itu bisa dibaca. Ya, kalau di berapa? Di sini sih di halaman 37 aja. Jadi sumber untuk daftar pustaka atau catatan kaki itu kan bisa dari skripsi gitu ya. Bisa. Kalau di skripsi kan pendapat-pendapat orang itu sudah membulat lah, sudah jurus gitu. Jadi kita sudah umum. Ya sekali kalau ngambil dari skripsi yang sudah bersangkut, skripsi seseorang yang sedang menjelaskan misalnya teori manajemen menurut Edward Deming atau teori mutu. Nah, itu kan kalau sudah di skripsi orang kan kita mudah memahaminya daripada membaca bukunya Edward Deming langsung begitu. Nah, jadi berarti betul sekali. Kita cenderung yang saja lah. Yang penting penguji itu bisa menerima. Itu aja. Kalau masalah keabsahan itu tergantung Turnitin. Lah itu kalau kurang dari 30 ya berarti absah, itu aja. Kalau saya sih intinya kayak gitu. Nah, iya. 50-70%. Iya, kurang dari 30 sesuai aturan IAIN Kebumen, ya sudah sah itu. Ya, teknisnya bisa dibaca lah dalam tuntunan itu, cara menulis kutipan dari skripsi, dari apa mana lah, itu silakan ada. Begitu. Mohon masukannya lah untuk saya lah. Benar, saya pengen masukan masalah madrasah basis pesantren dalam. Kalau saya begini Pak, untuk mensiasati 30% itu ya, Turnitin ya, memang iya kita bisa ngambil dari skripsinya orang. Tapi kita siasati misalnya ada 10 kalimat. Nah, yang 9 kalimat itu saya olah ulang dengan kata-kata saya sendiri gitu. Nah, kita ngambilnya yang 1 kalimat yang ada di skripsi itu untuk dijadikan bahwa saya ngambilnya dari sumber ini kayak gitu. Tetapi yang 9 kalimat itu kita olah ulang. Walaupun intinya sama, tapi kata-katanya agak berbeda gitu.
Jadi nanti kita insya Allah akan turnitinnya tidak nyampe 30%. Itu seperti itu untuk mensiasati agar kurang dari 30%. Kalau Ya betul Bu Syarifah. Jadi yang kita dengar bersama dari Pak Muhyiddin, kalau memang ngambil dari mana, ngopi paste dari mana, itu sebenarnya sah boleh, tapi nanti tanpa merubah esensi dari isi atau kontennya, kalimatnya, kata-katanya yang dirubah. Sedengar saya seperti itu ya Bu Syarifah. Betul. Jadi misalnya kata-kata manajemen itu kurikulum sebagai jantung pendidikan. Nah, kita ganti kurikulum sebagai nadi pendidikan. Misalnya kayak gitu loh ya. Jantung pendidikan jadi urat nadi pendidikan misalnya loh. Ini kan itu tidak mengutip namanya, tapi kita mengolah kata-kata. Tapi menurut saya memang itu butuh skill yang tinggi. Saya juga belum mampu. Apalagi 9, satu saja sulit. Manajemen adalah jantung pendidikan, manajemen adalah urat nadi pendidikan, gitu aja. Itu namanya tidak nyadur dari entah itu skripsi apa itu. Katanya seperti itu. Tapi memang perlu skill yang luar biasa ini, gitu Gus. Sudah nggih? Ya Bu Ella, masukannya satu lagi. Sama Pak, saya kalau pada turnitin kayak gitu. Tapi ya memang kita harus banyak merubah pinter-pinter. Kalau kita mengambil esensi dari kalimatnya, jadi ketika dirubah dengan kalimat kita sendiri sih aman. Cuma karena kemarin kita dikejar akhirnya kan kita copy paste. Nah itu paling saya juga belum turnitin, bisa jadi ngonku belum 10%. Tapi paling-paling ya katanya kita rubah itu kata-katanya nanti kayak jelas tadi beberapa yang dirubah yang sering saya lakukan ketika nurnitin kayak gitu Pak. Iya setuju. Kalau hari ini kita akan melayani untuk perkuliahan ya, tapi pada akhirnya nanti kita akan serius beneran dan berhadapan dengan itu nanti kalau sudah ada tuntutan timingnya ditentukan kapan, tetap harus itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah 30 menit Pak Jamhari, kita cukupkan untuk Pak Jamhari. Iya, kita lanjutkan ke yang selanjutnya Pak Ade Saring ya. Pak Ade Saring, halo. Nutup mana nih Mak? Nutup Mak. Pak Ade Saring. Sudah keluar Pak Jamhari. Jenengan gitu ya udah. Iya, sudah ini sudah screen-nya udah stop. Ini selanjutnya monggo siapa dulu Pak Ade Saring sudah ngasih ini sih ke saya. Oh ya udah ya Pak Ade. Luar biasa kacamatanya Profesor. Iya. Siap ya Pak Ade Saring? Siap. Oke kalau siap. Sing jawab Taufik. Kalau siap, saya ini bantu share screen-nya. Pak Ade, aduh malah dipateni maning. Apa mau burat nanti dulu, monggo? Ya, burat nanti siap, burat nanti. Siap tanpa proposal. Keren kan? Gimana Pak Ade Saring siap apa enggak? Pak Ade amlong maning malah ditutup maning stop video malah. Ada berarti. Wes nyenengan burat nanti. Priwe Pak Ade dibuka di sini iki mute unmute. Gimana saya dulu? Ya enggak apa-apa lah, Bu. Oh ya. Siap, Bu. Oh, siap. Siapa dulu? Oke. Pak Ade dulu. Pak Ade. Ya, siap. Oke, ya wes ini tak sharein bukunya nyenengan. Apa sih tadi nyenengan ngasihnya apa ya ke aku ya? Oh ya di add ke. Nah ini. Oh, mungkin ada batasan waktu apa ya, biar nanti semuanya bisa ikut. Iya. Waktunya blok ini. Iya makanya itu. Iya, sama seperti saya tadi 10 menit. Tapi kalau sudah lagi presentasi itu asik gitu loh, kasihan. Iya. Kasihan. Iya. Nanti yang dilanjutkan lebih subuh.
Iya, dilanjutkan lagi nanti malam. Kayak gue ya. Kasihan Bororo gue. Ya lah. Bu Roro kondur di rumah di dalam mawon Bu, punya Roro. Kuliah obat pagi siang sore. Iya kok. Gue Pak Lukman ya gimana kerupuk enak. Nah. Monggo Sambi. Bentukan Pak Lukman, Mas kerupuk ya bagi-bagi. Iya. Oh, langsung stop kok. Harapan. Monggo. Ya, Pak Ade Saring. Kayak gini aja lah ya. Nah. Yuk. Monggo Pak Ade. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan juga rekan-rekan kansa pasca sarjana IAINU Kebumen yang saya banggakan juga. Pertama, malah kita bersyukur Allah SWT, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi kesehatan. Baik daya pun Allah SWT. Teman-teman yang saya hormati, saya di sini akan menyampaikan yaitu tentang hasil penelitian saya, yaitu tepatnya di MTS Al-Ihya Majenang. Kita lanjut ke karena tadi waktunya juga sangat dibatasi ke latar belakang. Latar belakang masalah yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2023 yaitu mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang pada saat itu disampaikan oleh Menteri Anies Baswedan. Indonesia itu menduduki peringkat ke-40 sampai ke-50 terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu kami melaksanakan kegiatan atau penelitian kami yaitu di MTS Al-Ihya Majenang yang berdiri tahun 2010. Maaf itu di tempatnya Bu, yang itu masih ada kesalahan. Pada awal berdirinya itu MTS Al-Ihya siswanya masih sedikit sekali. Dan alhamdulillah untuk pada tahun sekarang 2023, 2024 itu sudah mencapai 130. Untuk di lingkungan kami ini sudah termasuk peningkatan siswa. Saya tidak ini di tempatnya Pak Taufik dan lain-lain ya. Ini mengajunya di lingkungan saya. MTS Al-Ihya Majenang membuka program atau 3 program terkait dengan eskul atau ekstrakurikuler yang meliputi ada pramuka, olahraga, dan juga tari. Tujuannya untuk menumbuh kembangkan bakat minat siswa sesuai keinginannya peserta didik masing-masing dengan berbagai program layanan yang diselenggarakan di sekolah yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di MTS Al-Ihya Majenang. Harapan sekolah atau madrasah melalui kebijakan layanan pendidikan ini adalah dihasilkannya mutu lulusan sebagai aset bangsa di masa datang. Program itu akan berjalan sesuai dengan harapan manakala dukungan proses yang berkualitas agar dapat mencapai peserta didik yang berkualitas pula. Tapi ternyata proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah juga kurang berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman bahasa asing peserta didik. Hal ini yang disebabkan kurangnya kompetensi tenaga pendidik dalam berbahasa asing. Lanjut, untuk output pendidikan di MTS Al-Ihya Majenang yang merupakan prestasi
Lanjut, ini lanjut saja berdasarkan penjelasan di atas. Maka Kepala MTS Aliyah Majenang beserta dengan para wakilnya selaku manajer puncak penting untuk merencanakan strategi dan melaksanakan diantaranya yang melalui program ekstrakurikuler agar bisa mencapai tujuan madrasah. Karena upaya manajerial strategis itu terjalin dengan proses pengembangan kualitas sumber daya manusia secara personal. Lanjut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik menulis dan mengkaji mengenai manajemen strategis ekstrakurikuler sehingga peneliti ini dapat mengambil judul yaitu manajemen strategis ekstrakurikuler di MTS Al-Ihya Majenang. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas yaitu bagaimana merupakan strategi manajemen ekstrakurikuler di MTS Al-Ihya. Yang kedua, bagaimana implementasi strategis manajemen ekstrakurikuler di MTS Al-Ihya. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi strategis manajemen ekstrakurikuler di MTS Al-Ihya. Tentunya yaitu dengan tujuan. Di sini ada dua, salah satunya mengetahui evaluasi strategis manajemen ekstrakurikuler. Manfaat penelitian. Ya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan pertimbangan dan juga referensi bagi peneliti. Dan juga mengenai manajemen strategis ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi di bidang ekstrakurikuler peserta didik. Lanjut ke bab 2, yaitu tentang landasan teori. Landasan teori yaitu di sini ada konsep manajemen strategis, yaitu tentunya yang pertama ada pengertian manajemen strategis yang mungkin semuanya sudah paham karena apalagi ada pakar-pakarnya juga seperti Bulela, Bu Sarifah, dan lain-lain. Yang kedua ada karakteristik manajemen strategis. Yang ketiga ada manfaat manajemen strategis. Tuh. Dan juga landasan teori yang kedua yaitu setelah ada konsep manajemen strategis, ada juga implementasi strategis. Dan yang C yaitu evaluasi strategis. Kita lanjut, Bu Sarifah, karena waktunya ini. Siap. Lanjut ke kemana? Bab 3-nya. Oh, bab 3. Itu singkat saja terkait dengan landasan teori karena mungkin semuanya juga sudah banyak yang paham. Untuk ke bab 3-nya yaitu metode penelitian. Di sini juga ada yang pertama yaitu jenis penelitian. Dan yang B, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya tadi sudah jelas yaitu lokasi penelitian kami, yaitu kalau ditinjau dari letak secara geografis berlokasi di MTS Aliyah Majenang yang terletak di Jalan Al-Khitoh nomor 53 RT 2 RW 4 Desa Mulyajadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Yang insya Allah dari bulan Oktober sampai November penelitian setelah ini selain sebagai kegiatan ekstrakurikuler, siswa juga bagus sekali ini juga berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler yang lainnya. Terus yang saya sebagai informasi penelitian saja, data informasi tentang sebuah gejala yang harus dicatat, yaitu tepatnya data tentu saja merupakan reser atau seluruh pencatat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu A, data primer, yang B, data sekunder. Terus yang D ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu
adalah sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data. Ya, Bu. Ya, sebagai wawancara mendalam secara Ya. observasi dan juga di sini observasi, partisipasi, dan lain-lain. Kita lanjut yang D yaitu teknis analisa data. Teknis analisa data yaitu di sini ada sampai D. Yang D yaitu penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori dan sejenisnya. Lanjut. Yaitu ke yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Mungkin itu saja karena masih banyak kekurangan juga, tentunya nanti butuh masukan. Dan kepada teman-teman yang mungkin sebagian besar sudah maju, tentunya sudah banyak yang memperbaiki revisi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada masukan mungkin dari rekan-rekan. Maaf karena ini terkait waktu, jadi lompat-lompat seperti tupai. Oke, sampun nggih. Baik. Silakan mungkin ada yang mau memberikan sesuatu untuk Pak Ade Saring. Apa baiklah. Akulah Pak Ade, saya. Oke, satu penanya aja. Monggo. Ya. Ya langsung aja. Itu kan mau bikin manajemen kurikulum. Seandainya penguji atau Pak dosen tanya, jadi prestasinya sudah tingkat apa gitu. Oh, apakah harus disampaikan secara detail atau gimana gitu? Terima kasih. Ya, ya untuk prestasi ekstrakurikuler di MTs Aliyah yang mungkin kategorinya sekolah baru ya Pak ya. Jadi memang kenapa kami ngambil yang lebih menonjol yaitu di ekstranya, terutama di pramukanya dan juga olahraganya. Alhamdulillah untuk pramukanya memang itu sudah ada tingkat kecamatannya juga kabupaten, cuma di bidang Saka mungkin ini penyelenggaranya dari Saka Taruna Bumi dan juga jadi untuk prestasi-prestasi ya kisarannya masih tingkat kecamatan dan juga kabupaten. Itu juga kabupatennya di bidang olahraganya Pak Beri tolak peluru dan juga lempar lembing. Jadi kalau kita melihat dengan sekolah-sekolah yang lain tentu memang masih ini, tapi karena saya punya kebanggaan tersendiri terkait dengan MTs Aliyah karena di Maksudnya Pak Ade, kemarin kan masukan dari, loh kok Pak Ade suaranya dibuka dulu Pak Ade. Kemarin kan pas kita bareng-bareng di desain penelitian bareng sama Pak Idin, punya jenengan kan dikomentari untuk bisa mencari sesuatu yang fenomenal gitu ya. Iya, yang tapi akhirnya kan goal juga ya punya jenengan waktu itu ya, boleh ya diperbolehkan mengangkat sekolahnya jenengan itu. Iya. Begitu. Monggo. Memang kalau sekolahan saya belum itu sih, tapi memang kemarin karena mungkin ada satu, yang penting ada satu prestasi atau dua prestasi. Setelah saya ini ke sekolah memang ada, Bu. Oke. Nggih. Baik, terima kasih nggih Pak Ade Saring, sudah cukup nggih? Ya, terima kasih. Cukup. Nggih. Baik, selanjutnya siapakah yang akan melanjutkan? Monggo. Pak Bu Ratnati nih. Ya Bu. Ya. Bu Ratnati, Pak Badrun. Udah baca WA saya, Mbak Bun? Oh. Iya ya, WA ya jenengan ya. Pasti. Orang laptop.
Ngecek-ngecek. Laptopnya mabok gue. Oh iya udah dibaca, nggak apa-apa. Iya. Mau dibaca aja kayak Bu Fitri tadi malam. Gimana monggo? Iya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sulis selaku mata kuliah proposal tesis serta teman-teman mahasiswa yang semangatnya luar biasa ini sudah tidak mengenal lelah keseok-seok ya Bapak Ibu mempersiapkannya. Alhamdulillah sehat semua, bisa nampak seger semua walaupun udah siang disambi ada yang ngantuk aktivitas lain-lainnya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuai dengan arahan dari Bapak Dr. Muhyiddin kemarin itu pas kita kuliah saya yang disepakati itu kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan mutu madrasah swasta di Madrasah Ibtidaiyah Darwata Padangsari Majenang Cilacap. Ini untuk judulnya ternyata setelah Pak Sugeng kemarin presentasi ya sama kepemimpinan transformasional. Tetapi bedanya dengan punya saya, kalau Pak Sugeng meningkatkan mutu pendidikan, kalau saya meningkatkan mutu madrasah di sekolah swasta. Jadi langsung tertuju di sekolah swastanya. Jadi lebih khusus di mutu madrasahnya. Jadi ada beberapa teori pun nanti ada yang sama begitu nggih. Terus kalau melihat dari latar belakangnya, kita itu kalau melihat kepemimpinan zaman sekarang kan yang jelas dibutuhkan bukti nyata, contoh nyata nggih, bareng-bareng ora kur ngomong tok tapi tingkah laku kebersamaan itu, maka setelah saya observasi ke madrasah ini MI Darwata Padangsari Majenang itu menemukan beberapa keunggulan tentunya di sini, yaitu walaupun lokasinya di desa itu sudah perbatasan Majenang dengan Cimanggu, bahkan siswanya pun dari dua kecamatan itu sama seperti madrasah saya, sekolahannya pinggir kalen lah, pinggir sungai Cilumuh itu. Terus tetapi tetap minat masyarakat itu tinggi. Karena apa? Di situ memang setelah dipegang kepala madrasah sekarang yang sudah 3 periode, itu banyak sekali prestasinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Seperti contoh saja dulu masih adanya MI mengikuti OSN, itu kan sama-sama dengan SD nggih. Ada siswanya itu yang sampai ke provinsi seleksi ke sana di bagian IPA, akan tetapi sudah di provinsi tidak lolos, belum lolos gitu. Terus untuk yang selanjutnya kepala madrasahnya juga memang kepala madrasah kalau digabungkan itu sudah 25 tahun jadi kepala madrasah, ketua KKM, ketua PGM dan sebagainya. Jadi saya merasa tertarik melihat keadaan madrasah seperti itu. Yang selanjutnya di B rumusan masalahnya. Jadi melihat keadaan seperti itu saya jadi ingin mengetahui tadi rumusan masalahnya tentang visi, peranan, dan bagaimana dampaknya kepemimpinan transformasi di madrasah tersebut. Terus tujuannya yang jelas sama, berarti mengetahui sesuai rumusan masalah tadi, mengetahui visi kepala madrasahnya, terus peranannya. Setelah visi dilaksanakan, peranannya seperti apa, maka nanti akan mengetahui dampak yang diraih seperti prestasi-prestasi yang ada di madrasah itu. Terus yang D ada manfaat penelitian, masih familiar ini teori dan secara praktis nih sama. Tapi kalau secara praktisnya saya di sini memang untuk lebih condong kepada madrasah yang diteliti sama saya dan Kementerian Agama seperti itu. Terus untuk bab yang kedua, landasan teori, yang bagian A, di sini saya deskripsi teorinya itu yang pertama kepemimpinan transformasional kepala madrasah. Di situ ada pengertian, ada visi, dan saya mengambilnya teori Avolio. Terus yang untuk pendukungnya itu
teori leksinya itu. Dan masih banyak yang lainnya. Terus untuk deskripsi teori yang kedua, peranan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah. Jadi ada peranan kepalanya seperti apa sehingga akan mencapai mutu madrasah yang lebih baik lagi. Untuk deskripsi teori yang ketiga yaitu implementasi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan mutu madrasah. Di sini nanti ada penjelasannya tentang kepemimpinannya seperti apa, yang ada konsep-konsepnya itu, teori-teorinya ada di sini. Terus untuk yang B, kajian hasil penelitian yang relevan. Di sini saya menemukan satu masih skripsi ini yang dari mahasiswa UIN Surakarta tentang kepemimpinan transformasional untuk manajemen madrasahnya, mengembangkan madrasahnya. Terus yang bab ketiga ada metode penelitian. Bagian A-nya jenis penelitian. Penelitiannya sama ini masih kualitatif. Terus yang B, tempat dan waktu penelitian, tempatnya di MI Darwata Padang Sari Majenang. Terus waktunya berkisar 3 bulan ke depan, sekitar September sampai dengan bulan November. Terus yang C, informan penelitian. Dalam informan ini berarti adanya subjek penelitian, yaitu peneliti sendiri. Terus informasinya sebagai informannya, saya mengambilnya dari kepala madrasah, pengawas madrasah Kecamatan Majenang, guru serta operator madrasah, dan guru RA-nya juga ini dilibatkan. Karena masih ada hubungannya dengan PPDB dari RA dan TK. Terus yang D, teknik pengumpulan data. Masih sama ini, ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ngantek pada apal gitu Bapak Ibu, semuanya teknik pengumpulan datanya sudah nggak dibaca juga ngerti, kayak mesti menyampaikan itu nanti kayak gitu gitu. Sehingga bagus jadi apal kabeh. Terus yang E, keabsahan data. Keabsahan data di sini saya mengambil 3 langkah, yaitu teknik ketelitian data. Jadi kita memang dalam mengumpulkan data itu harus lebih teliti. Terus yang kedua, triangulasi data, yaitu mencocokkan. Yang selanjutnya konsultasi pembimbing. Saya masukkan konsultasi pembimbing kenapa? Karena memang itu juga termasuk keabsahan data. Kalau sama pembimbing tidak ada masukan, saya kira kita juga bingung ya Bapak Ibu. Makanya sama saya dimasukkan. Itu benar apa enggak nanti masukannya ini. Terus yang F, analisis data. Analisis datanya di sini ada 3 langkah, reduksi data, terus display data, dan pemeriksaan kesimpulan. Itu dari saya. Mohon maaf, ini karena teknisnya mabok, opname sekarang. Mudah-mudahan cepat pulang. Besok saya bisa setor, nggih. Ya, sebetulnya karena kurang teliti, biasanya ada data pendamping flash disk, ya namanya juga lagi banyak garapan yang dilalah, nggak sampai kepikiran sejauh itu. Jadi mohon bantuannya, masukannya, monggo Bapak Ibu. Itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan dengan judul yang saya angkat ini, kita akan dipermudah oleh Pak dosen sehingga cepat konseminar proposan, cepat lulus bareng. Tidak ada kendala, mudah-mudahan dengan adanya kuliah besok offline mungkin kita akan lebih sharingnya lebih jelas nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita di bab 4-nya nanti cepat terselesaikan. Kiranya dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka untuk tanya jawab. 1 orang penanya, silakan. Saya Ibu. Monggo. Terima kasih. Menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu Ratmati. Jadi saya baru dengar selama dari awal sampai akhir kita mengikuti teman-teman berdiskusi, yang cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Berat lain yang menarik Pak, masukan dari itu saya pikir saya baru dengar dan baru muncul hal tersebut. Itu memang keabsahannya dalam artian
diperbolehkan atau memang formal atau memang ide dari Bu Ratna sendiri yang dari pembimbing sebagai itu, karena pembimbing statusnya di sini hanya untuk mengontrol, mengarahkan, tapi bukan merupakan data yang ditampilkan dalam sebuah tesis. Nah, Bu Ratna ini tadi menampilkan semacam itu, terus terang saya sesuatu yang awam dan baru mendengar memang ada semacam rujukannya dari mana, begitu Ibu. Terima kasih. Yang ke absahan data ya Pak? Iya. Oh iya. Iya, itu saya juga menemukan dari beberapa catatan sudah ditulis, tapi untuk sedetilnya ya saya juga ini pun ngapal teori-teori ya bingung ya, karena tanpa proposal yang saya buat ini juga saya merangkum seingatnya saya sesuai dengan ada yang ditulis kayak gitu. Jadi nanti kalau udah ditemukan ini referensinya saya itu ya, nanti di share lagi ini gitu. Keterbatasan ini, yeah. Sampun. Masih ini ya tadi ya pertanyaannya tentang apa? Ini tentang keabsahan data. Tadi kan saya menjelaskan ya. Ada konsultasi pembimbing. Iya. Oke. Jadi ada teknik konsultasi lah. Saya lebih cenderung ke situ. Cuma ini referensinya dari mana? Saya belum ingat karena memang yang ada itu kan di proposalnya ya. Ini hanya sekedar saya merangkum seingatnya saya sesuai dengan poin-poin yang ada di juknis. Kalau suruh menerangkan teori, saya juga keterbatasan ingatan saya seperti itu. Jadi nanti kalau sudah bisa dibuka laptopnya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan. Begitu ya. Iya. Biasanya kalau keabsahan data itu kan apa? Diskusi teman sejawat bisa malah ya. Iya. Kalau dosen pembimbing itu mungkin hanya sebatas betul atau tidak, sesuai atau tidak, boleh atau tidak, ya gitu mungkin ya. Iya. Iya bisa. Makanya saya pakainya teknik konsultasi ini. Iya. Mungkin referensi itu ada skripsi mana, dari mana Ibu Ratna? Iya, makanya di laptop. Orang apa? Ada skripsi yang Ibu Ratna baca tentang keabsahan data itu. Kalau saya buka panduan dari kampus sih nggak ada di situ nih. Nggak ada ya. Nggak ada apa tadi keabsahan ini ya ini. Nah ini analisis data. Nah ini paling ini ya triangulasi, perpanjangan pengamatan. Mana sih? Nah ini diskusi teman sejawat, member check kayak gitu. Kalau di sini adanya kayak gitu. Kalau konsultasi apa namanya tadi dosen konsultasi pembimbing nggak ada ya. Konsultasi pembimbing itu nggak masuk sini. Bahkan saya pernah membaca di referensi tersebut ketika sidang munakosah tapi ini itu dilarang menyebutkan dengan dosen. Saya tidak pernah saya membaca itu. Iya katanya dosen gitu ya, katanya dokter boleh gitu. Itu nggak boleh ya bener menggunakan kata-kata kayak gitu nggak boleh. Iya berarti nanti ditambah yang ini aja ya, yang teman sejawat ya. Iya paling teman sejawat. Iya. Apa bahasanya untuk mahasiswa S2 atau teman sejawat? Iya tadi konsultasi teman sejawat. Kayak gitu ya. Bukan konsultasi, apa sih jenenge? Diskusi teman sejawat. Diskusi ya. Iya, atau member check. Paling itu. Oke, terima kasih masukannya. Iya. Baik, selanjutnya gimana? Pak Badrun nggih? Ya, walaupun belum rampung, nggak apa-apa. Oh nggih, nggak apa-apa, Pak. Ya, itu sudah dikirim, Bu. Nggih, sudah saya buka juga. Sebentar. Masih Word ini. Ya, karena belum fix, jadi saya buka. Iya, saya juga iya.
Saya juga belum ping, Pak. Nah ini, monggo sudah terlihat nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter pengampu mata kuliah dan teman-teman semua yang berbahagia, sudah pada rampung semuanya, sudah plong pikirannya, tapi saya ini masih ruwet gitu ya. Ya, judul skripsi yang akan saya ajukan dalam Tesis, Pak. tesis. Ya, tesis. Tesis itu Paragraf S2. implementasi